semuanya, selamat datang di podcast OWN, obrolan warga Ningrat. Senang banget deh bisa nemenin kalian di podcast kali ini. Di podcast sebelumnya kan kita ngebahas tentang mengulik pengalaman peserta OSN yang berorganisasi. Kira-kira di podcast kali ini kita ngebahas tentang apa ya? Olahraga? Udah ada gitar nih di samping kita, masa tentang olahraga? Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas the voice behind the victory. Pokoknya di sini kita ngebahas tentang cerita, pengalaman, semuanya deh di balik pencapaian yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kenalin aku Adrian dan partner aku Rara. Jadi di sini juga udah ada narasumber kita yang luar biasa nih. Siapa ya? Siapa? Kita panggilkan saja langsung. Ayo. Thank you lah udah meluangkan waktunya di podcast OWN ini. Oke, aman banget. Daripada kita banyak bertele-tele ya, langsung aja kita mulai ke obrolannya. Kak, Kenapa nih? aku suka banget nih sama musik. Tuh. Apa sih yang buat kakak tertarik banget sama musik, terhadap dunia musik? Oke, alasan ketertarikan dengan dunia musik. Sebelumnya kita harus tahu dulu kalau dunia musik itu luas banget ya. Enggak sepandangan orang aja kayak misalnya hanya didengarkan dan lain sebagainya. Di balik hasil musik, di balik hasil suatu lagu, suatu instrumen, pasti ada namanya perjuangan, ada namanya ngulik dulu, ada namanya tahu pattern segala macam, akhirnya mendapatkan hasil yang baik, dapatkan musik yang berkualitas. Jadi kita udah tahu kalau misalnya musik, di balik musik itu ada sesuatu yang dikorbankan dulu. Itulah yang buat aku tertarik. Kenapa? Karena sebagaimana kata yang Baskara bilang, BTW Baskara itu one of my biggest idol lah. Oke. Jadi Baskara, aku suka banget penulisan liriknya dia. Dia pernah bilang kayak gini. Kalau dalam buku, penulis itu butuh nulis beberapa halaman untuk menuangkan isi pikiran dia. Oke. Yang dimana kita bisa baca, bahkan cerpen pun kita bacanya butuh bermenit-menit kan. Tapi ketika kita berbicara tentang konteks bermusik, musik itu bisa menceritakan 10 tahun suatu kejadian hanya dalam 3 menit. Jadi menurut aku, itulah yang membuat aku menjadi tertarik terhadap musik. Seberapa besar impact musik terhadap dunia dan seberapa besar impact musik terhadap diriku. Makanya itu aku memilih untuk terjun ke dunia musik ini. Menarik ya. Iya, bener ya ternyata yang 10 tahun musik itu. Betul, benar banget. Terus, kakak berarti udah dari berapa lama nih suka nyanyi, suka musik, dan kakak kapan bikin grup bandnya itu? Oke, jadi kebetulan aku ada beberapa teman band. Ada dari Ical yang di sekolah ini, dan di luar sekolah juga aku ada beberapa band. Ada Godwave, dan SMP juga aku sempat beberapa kali bikin band. Awal pertama kali aku terjun ke dua musik dan vokal itu sedikit berbeda. Aku pertama kali kenal vokal itu dari sebelum sekolah malahan, sebelum SD. Jadi awal-awal itu pas lagi di gereja, kakak sama abang itu pada nyanyi kan berdua, dan aku nggak ikut. Situ aku ngerasa kayaknya nyanyi seru nih, jadi akhirnya minta ke mama buat ikutan nyanyi. Itulah awal aku mulai bervokal. Kalau alasan awal mulai bermusik itu pas lagi SD kelas 3 atau kelas 4, itu pertama kali megang gitar. Karena ngelihat orang main gitar kok unik ya. Bisa main tuh kelihatannya kayak keren banget aja. Kan kalau misalnya nyanyi semua orang bisa bersuara. Meskipun semua orang punya warna suara dan vokal yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya main gitar itu kan butuh skill yang dipupuk. Dan kebetulan aku juga masih belajar entah dari 3 SD atau 4 SD lupa. Intinya pertama kali mulai belajar itu sekitaran umur segitu, sekitaran tahun segitu. Dan awal mulai belajarnya itu dikarenakan ngelihat orang keren itu kan. Dan ternyata musik itu memiliki efek adiktif. Adiktif itu kan efek atau zat yang membuat kita jadi kecanduan. Menurutku musik juga bisa bikin kecanduan. Kenapa? Karena ketika kita sedang bermusik, kita bisa ngelupain semua problem kita, segala macam yang terjadi di belakang kita, dan kita bisa meluangkan lewat musik. Itulah kenapa aku suka sensasi saat bermusik. Alasanku juga menjadi kuat untuk mencoba alat musik yang lain. Hingga akhirnya sekarang aku main bass, main piano juga, sama main drum juga. Specifically aku paling suka drum sebenarnya.
Oke, wow, keren banget ya. Pengalamannya udah dari kecil dia suka sama musik. Oke. Tapi itu bandnya yang masih hidup yang mana aja? Atau sebenarnya masih hidup? Yang masih hidup, band yang SMP masih hidup tapi buat ini aja, buat jamming aja, main-main biasa aja. Kalau buat band yang di SMA sekarang, Icals, itu sampai sekarang masih. Dan mungkin warga Ningrat juga tahu beberapa kali kita sempat tampil. Kemudian band yang di luar Ical, di luar sekolah, itu namanya Gatwave, sampai sekarang masih aktif juga. Kemarin abis menang juga lomba di festival band yang diadain sama Polri di Gedung Juang. Oh, keren banget. Keren dong. Apa sih Daud udah keren? Dia emang masih tetap berada di ralnya, masih tetap bertahan lah sampai saat ini semua band-band aku. Berarti lumayan lama ya bertahannya kayak dari pas SMP sampai sekarang. Betul. Lumayan sangat lama bertahannya karena kan apalagi menurutku band itu kan bisa disatuin kapan aja. Sekalipun misalnya terpecah nih, one day pasti ada aja klik untuk main bareng lagi. Ayo main bareng lagi, terus ujung-ujungnya main bareng lagi. Jadi menurut aku secara general band itu sesuatu yang gak akan pernah mati lah menurutku. Makanya aku sampai sekarang masih bertahan sama band-bandku yang lama dan band-band yang baru juga. Oke, solid ya berarti ya itu teman-temannya semuanya. Betul, wajib semua dong. bandnya. Terus tantangan terbesarnya apa Kak selama band nyanyi? Kan apalagi yang kemarin ada bis lomba pasti kan nggak mungkin lancar terus, ada selalu tantangannya. Oke, berarti kemarin habis lomba kita fokusin berarti ke yang paling baru ya, FLS 3N, Boleh. tingkat provinsi. Oh, Jadi sebelumnya diceritain dulu kalau FLS 3N itu memiliki beberapa tahapan dan tingkatan. Tingkatan paling atas itu nasional memang, benar. Dan awal FLS 3N itu kita tuh ada namanya seleksi tahap kayak sekolah itu sama kayak OSN. Jadi seleksi tahap sekolah dulu, diseleksi dulu mana yang terbaik, siswa-siswi terbaik dari sekolah-sekolah. Habis itu maju ke tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten juga ada 2 seleksi. Yang pertama itu online, setelah online dipilih 10 besar. Setelah dipilih 10 besar, yang 10 besarnya itu tampil secara offline di depan juri. Baru yang juara 1 itu kepilih untuk pergi mewakili Kabupaten Bekasi ke tingkat nasional, ke tingkat provinsi, sorry. Dari tingkat provinsi, baru dicarilah 3 terbaik untuk mendapatkan podium. Dan juara 1, 2, 3, kemudian juara satunya naik ke nasional. Itu sebenarnya rentetan acaranya, rentetan tahapan-tahapannya. Dan kalau bicara masalah struggle, yang paling baru kan aku ngelakuin tingkat provinsi. Dan sebelum-sebelumnya kan ada tingkatan-tingkatan yang lain. Setiap tingkatan itu punya struggle-nya masing-masing. Kalau kita fokus di tingkatan yang terakhir ini yang kemarin aku berhasil juara 2 provinsi, itu struggle aku tuh kerasa banget di cuaca. Kebetulan kontingen Kabupaten Bekasi itu diberangkatkan ke Bandung pada hari Jumat. Hari Sabtunya lomba kan. Hari Jumat pagi itu diberangkatkan, disediain penginapan segala macam, semuanya disediain sama Kabupaten Bekasi, sama pemerintah, dan kita ibaratnya kayak terima jadi lah di sana. Tapi yang jadi problem adalah karena kan memang sebelumnya aku sendiri nggak pernah berlama-lama di cuaca yang seperti itu. Kebetulan waktu itu Lembang tuh bener-bener dingin banget. Antara minus atau 10, lupa. Wow. 10 atau hampir minus. Sekitaran segitu jam 2 pagi. Dingin ya. Itu dingin banget. Kebetulan emang lombanya kan di Lembang. Jadi sangat-sangat dingin dari awal tuh udah ngerasa dingin pas ke UPI. Jadi kan mampir dulu di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, di dekat posisi lombanya, mampir dulu, sholat Jumat dulu, yang sholat Jumat, habis itu beberapa dari kita istirahat dulu. Habis itu di situ tuh udah ngerasa dingin banget. Terus pas masuk mobil naik lagi ke atas lagi kan, lumayan jauh, kira-kira 1 kilometer atau 2 kilometeran. Pokoknya lumayan jauh lah. Dari situ makin dingin lagi pas keluar mobil. Di situ udah ngerasa feeling gak enak nih. Kebetulan kan aku pergi ke sana ke provinsi itu sendirian kan, jadi nggak ada yang ngedampingin. Hanya orang-orang dari kabupaten aja dan nggak semuanya aku kenal, hanya beberapa, dan itu pun kenalannya langsung di tempat. Terus pas ketika itu pas sampai itu ngerasa struggle banget pas nyobain tes vokal. Jadi dalam dunia vokal sendiri itu nggak selamanya orang tuh suaranya bisa bagus, nggak selamanya orang suaranya bisa di-maintain sebagus itu atau se-oke itu. Jadi perlu namanya latihan-latihan terus menerus kan. Hamin 1 lomba emang biasanya aku nyobain suaranya, nyobain musiknya, nyobain ngulik-ngulik pernapasannya, patahan nadanya di mana, cengkoknya gimana, itu udah dikulik. Dan ketika lagi nyoba, start nyobain, itu kerasa banget radangnya.
kerasa banget setiap kali mau pemenggalan kata untuk nelen sekalian narik nafas itu kerasa radang sakit banget. Itu di jam 8 atau hampir ke jam 9 malam pas sudah mau tidur. Saatnya mau tidur, habis itu ngerasa udah nggak enak nih, dicoba dibawa tidur dulu aja. Ternyata pas dibawa tidur nggak ada perubahan. Jam 4 pagi bangun sama anak-anak FLS yang lain yang sekamar 3 orang, itu masih tetap kerasa radangnya. So cobain lagi nyanyi malah pecah, malah crack di atasnya. Kebetulan kan di part aku nyanyi, part aku lomba itu ada namanya mixed voice. Jadi mixed voice itu perubahan suara lah. Itu adalah salah satu teknik bervokal. Misalnya kalau ngomongnya kayak gini itu namanya falset. Jadi mixed voice itu kayak falset tapi dia lebih tebal. Jadi dicampurin size voice sama head voice. Jadi itu salah satu teknik lah untuk aku dapetin nada tinggi. Sesuai sama klip-klip aku mungkin yang ada di Instagram dan TikTok. Yang jadi PR adalah ketika nyoba itu sebagai klimaks di salah satu lagu aku malah pecah karena emang radang kan. Jadi di situ jam 3 pagi tuh langsung jam 3 atau jam 4 pagi langsung ngechat Bu Ai karena Bu Ai datang buat ngebantuin aku juga, ngeliatin aku, dampingin aku. Itu Bu Ai berangkat dari Bekasi. Ternyata Bu Ai ngeliat notif dan langsung beliin obat radang. Jam 4 paginya minum obat radang, obat panas, obat flu, sama boost vitamin juga. Oke. Jadi alhamdulillah puji Tuhannya setelah minum segala banyak obat itu ternyata suaranya bisa balik. Jadi aman sama penampilan, meskipun setelah penampilan juga hancur juga karena kan sekali di all out kan semuanya. Jadi yang sangat struggle adalah ketika biasanya sebelum tampil itu aku harus latihan dulu, kalau ini kebalikannya. Sebelum tampil suaranya harus dihemat-hemat dulu supaya ketika tampil bisa maksimal, supaya nggak ibaratnya nggak habis lah pas lagi bernyanyi. Itulah struggle yang benar-benar aku hadapin di tingkat provinsi ini menurut aku. Tapi dengan tahapan-tahapan seleksi yang panjang dan juga struggle yang udah Daud banyak alamin pasti ya, dia keren loh, dia masih bisa jadi juara 2 seprovinsi Jawa Barat. Ada yang mau nanya, kan tadi itu kan yang radang gitu, terus kamar kan 3 orang, itu teman-temannya ada yang sakit juga gak? Kan sama gitu. Nah kebetulan ini yang jadi PR dan mereka juga ngalamin struggle yang sama. Sampai kebetulan kita bertiga itu gak kenal sebenarnya satu sama lain, sama sekali gak kenal. Dan kita bertiga juga punya kepribadian yang beda. Salah satunya itu Boas namanya, itu anak Grestal 95 Tambun Selatan. Iya. Itu dia itu kepilih top 1 di kabupaten, dia itu solo gitar, emang jago banget. Kemudian baca puisi, itu namanya Isa, dia dari SMA Al-Azhar yang di Cikarang. Yang jadi PR adalah kan kita itu ternyata nyambung kan, akhirnya memutuskan untuk sekamar bertiga. Dan kita nyobain latihan bareng yang ketika tahu awal mula aku crack ternyata ada PR di situ. Dan yang jadi plot twist adalah ketika pas pagi-pagi ngecek juga, Isa juga ternyata ngalamin hal yang sama. Dia kan baca puisi itu kan butuh intonasi yang berat kan. Dia lebih PR. Kalau aku nada tinggi aku bisa ke mixed voice itu bisa aku kecilin lah, aku pelanin, aku lebih berteknik lagi lah. Kalau dia kan ngambil rendah, dalam saja, misalnya dia gitu kan. Iya. Itu dia gara-gara saking beratnya suaranya dan ketika dia butuh power, dia lagi radang, itu dia sampai megang-megang ininya karena sakit. Hal demikian pula dirasakan oleh Boas yang main gitar tadi. Itu dia pas lagi main gitar flu. Jadi kasian banget dia lagi main gitar tapi sambil gitu-gitu. Kebetulan kita sama-sama ngalamin struggle yang sama. Jadi ketika aku minum obat itu tadi pagi, yang tadi aku minum obat berapa obat itu, mereka juga ditawarin sama Bu Ai buat minum obat yang sama. Isa minum dan alhamdulillah puji Tuhan dia ketika lomba aman, nggak bermasalah lah radangnya. Cuman si Bos nggak minum. Jadi ketika dia lomba Masih. Itu pas dia lagi main, ini beneran. Dia main tuh sambil tarik ya gitu. Jadi ya kita bertiga ngalamin struggle yang sama lah. Sama-sama ngalamin struggle karena perbedaan cuaca yang terlalu berat itu. Itu dingin banget. Bener, dingin banget. Padahal si Isa itu, fun fact, mungkin bisa dikepoin IG-nya Isa ya. Mungkin setelah lihat IG-ku terus ngeliat IG-nya Isa itu ada di salah satu sorotanku. Isa ini sering keluar negeri padahal. Oh iya ya, aku pernah lihat. Isa udah terbiasa ke cuaca yang dingin, cuman emang kayaknya waktu itu Bandung kelewat dingin deh. Gitu. Jadi
Jadi yang udah biasa di cuaca dingin pun harus ngalamin struggle yang seperti itu. Jadi ya sama-sama ngalamin struggle yang sama. Tapi mereka bertiga udah berhasil mengharumkan nama baik Bekasi ya ke Provinsi Jawa Barat. Itu keren banget, jujur. Terus ngomongin soal pencapaian ya, apa hal yang kayak bikin kamu bangga pas kamu tahu lolos ke tahap selanjutnya? Pas tahu lolos ke tahap provinsi berarti ya. Iya. Yang sangat bangga adalah karena tahun lalu sebenarnya ikut juga. Cuman di tahun lalu itu nggak berhasil pergi ke provinsi. Tahun lalu tuh tertahan di juara 2. Sayang banget. Padahal itu selangkah lagi bisa ke provinsi. Kebetulan ke provinsi itu adalah salah satu sebutannya bukan impian. Karena impian itu sesuatu yang jangan menjadi angan-angan terus. Kalau menurutku ke provinsi itu salah satu cita-cita lah yang harus digapai gimana pun caranya. Dan pas SMA ngelihat sparksnya, ngelihat celahnya nih kayaknya bisa nih, tapi ternyata gagal. Di situ biggest heartbreak. Sampai-sampai di IG aku yang aku ngepost kemenangan itu, post aku tuh kelihatannya sedih semua. Ada pose begini, ada pose cemberut dan lain sebagainya. Itu emang pure ngerasa sedih. Meskipun juara 2 mungkin beberapa orang pengen banget setidaknya dapat podium. Cuman emang karena mimpi aku itu pengen banget ke provinsi. Puji Tuhan tahun ini terlaksana. Tuhan juga bantu, Tuhan kasih keringanan. Ya melewati banyak struggle itu akhirnya bisa tembus ke provinsi tahun ini. Dan karena tembus ke provinsi itu membuka jalan yang lain lah buat aku menurutku ya. Jadi that's all about provinsi ini. Ya sebenarnya kalau diingat-ingat juga sedih juga sih kalau ngomongin provinsi ini. Karena ketahan di juara 2 lagi. Jadi gagal ke nasional. Jadi Terus sedikit lagi ya udah sedikit lagi. nasional. as always, tahun lalu gagal ke provinsi, tahun ini gagal ke nasional, dan semuanya selalu diduain ya udah. Ya nggak apa-apa lah. Buat It is what it pengalaman is. aja. Betul, jadi pengalaman aja. Oke, terus pastinya kamu tuh sibuk banget kan pas FLS kemarin. Nah, dengan kesibukan itu tuh gimana sih cara kamu ngebagi waktu antara belajar, main mungkin sama teman-teman kamu, sama karir musik, semua itu seimbang tuh kayak gimana? Cara ibaratnya memanage waktunya ya. Cara manage waktunya itu sebenarnya lumayan ribet dan signifikan karena kayak kemarin kita sempat ada TKA. Kalau tahu TKA anak kelas 12 kemarin itu kita TKA dari ruang guru ya kalau nggak salah. Iya. Pas lagi TKA itu fun fact-nya MTK aku 0. Padahal termasuk suka MTK, lumayan suka MTK. Gak pernah 0-0 keneh. Cuman yang bikin 0 itu karena waktu itu posisinya lagi briefing FLS 3N. Lagi briefing FLS 3N di sini Zoom, di sini Bu Ai lagi nanya-nanya, siapin pertanyaan juga sambil ngerjain TKA itu. Cuman ya cara memanage waktunya itu kita menurut dari aku sendiri itu harus tahu mana yang penting dulu, bikin skala prioritas. Prioritas pertama aku kan FLS ini ya, pada saat ini dalam minggu ini. Jadi aku fokusin di FLS ini dulu, setelah aku fokus di FLS-nya, aku geser ke problem yang lain. Jadi misalnya aku udah selesai latihan FLS, baru aku main sama teman misalnya buat hiburan. Abis itu setelah main sama teman juga nggak pernah lupa buat ngerjain PR. Kebetulan PR aku juga lumayan banyak, tapi semuanya selalu kekerjain. Jadi caranya itu menurutku bikin skala prioritas, mana yang mau diprioritaskan lebih dulu, itu yang dilakuin lebih dulu. Setelah dilakuin, baru pelan-pelan ngelakuin yang lain. Gitu, oke. Terus dengan memanage waktu ini ya, kira-kira menurut kamu seberapa berpengaruh sih memanage waktu ini di kesuksesan pencapaian-pencapaian kamu? Seberapa berpengaruh memanage waktu ini? Menurut aku sangat 100% berpengaruh. Kalau misalnya aku gagal memanage waktuku, otomatis fokusnya terbagi. Misalnya kemarin lagi lomba, tapi masih fokus tugas-tugas di rumah. Ya otomatis ketika lagi tampil sekalipun kan jadi nggak fokus kan untuk ngikutin lombanya. Ya itu pasti bakal jadi pressure yang lebih lah. Jadi nggak fokus sama lomba tuh suatu hal yang harusnya dijauhin. Dan kalau misalnya kita tidak memiliki manage waktu yang baik, kita selain daripada lomba, bahkan ketika tidak ada lomba sekalipun, kalau kita tidak bisa manage waktu dengan baik, kita nggak bisa balancing life antara homework dengan work, dengan kerjaan kita. Dengan kerjaan kita misalnya kita pengen gym, pengen olahraga segala macam, tapi kita masih punya tugas-tugas. Ya kalau misalnya kita nggak bisa balancing keduanya, ya otomatis itu jadi PR yang besar banget. Kita nggak bisa berjalan di rel yang baik gitu. Jadi dua-duanya penting.
cara kita memanage waktu itu adalah sesuatu yang harus dipupuk sebenarnya dari kecil menurutku. Semuanya harus tegasin buat disiplin. Oke. Di manage waktu kemarin, tapi kamu ada nggak sih kayak momen-momen kamu keteteran atau kayak Ketabrak gitu, nabrak-nabrak? Banyak banget. Jadi harus ada yang dikorbankan. Jadi willingness, kalau kita punya kemauan, kita harus mengorbankan. Itu yang aku percaya. Aku punya kemauan untuk juara FLS tahun ini. Yang aku korbankan adalah salah satu eskul yang aku sukain. Mau nggak mau aku harus mengorbankan karena fokusnya nggak bisa terbagi. Kebetulan aku juga suka bermain basket. Cuman after FLS aku decide untuk meneruskan jalan yang baru, mencari jalan yang baru. Aku kebetulan berhenti dari basket. Padahal itu salah satu hobi yang aku suka banget. Karena apa? Karena yang tadi ditanyakan, ada namanya struggle dan waktu yang bertabrakan. Aku itu pembinaan, les vokal itu di hari Kamis. Basket juga eskul di hari Kamis. Dan hari Sabtunya aku ada persiapan, ada pelayanan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat bertabrakan. Jadi aku memutuskan untuk stop dan fokus dulu untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan aku yang lain. Ya, jadi kalau ditanya ada yang bertabrakan pasti ada. Cuman itu balik lagi ke kitanya. Kalau kita punya kemauan, pasti kita rela untuk mengorbankan. Gitu. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Berarti kayak harus punya prioritas yang harus dikedepankan buat. Betul. Iya. Jadi ada kayak tadi aku bilang ada skala prioritas. Menurut kalian, menurut aku pribadi, dari perspektif aku, dari mata aku, dari POV aku yang lebih penting adalah memenangkan ini dulu. Jadi gimana caranya? Apa yang mungkin menghambat? Konotasi menghambat ini bukan hal yang buruk ya. Maksudnya jadi sedikit tidak fokus lah untuk ke bidang ini. Ya lebih baik dihilangkan dulu. Gitu. Jadi ya manage waktu itu penting banget. Oke. Jadi kalau sekarang kan udah selesai nih evaluasi guide-nya. Ya. Sekarang ininya apa? Targetnya apa? Selanjutnya? Apakah Target TKA? selanjutnya full semua fokus aku sekarang fokus ke PTN. Oke. Jadi pulang sekolah belajar, intern, pulang sekolah belajar, pulang sekolah, pokoknya semua yang berhubungan dengan belajar, semua yang berhubungan dengan PTN, TO, TKA, UTBK. Jadi fokus ke situ dulu. Mau menghilangkan yang lain dulu, tapi tetap ada yang aku handle karena aku sebagai salah satu part of divisi musik SSN divisi musik, jangan lupa join ya. Jadi karena aku part SSN divisi musik dan aku adalah ketua di SSN divisi musik, jadi aku tetap harus ibaratnya nyiapin materi buat anak-anak yang SSN, meskipun dibantu sama coach juga, tapi kan tetap menyalurkannya kan harus lewat anak-anak formatur juga kan. Harus memanage anak-anaknya juga, mengurus organisasinya juga. Jadi kedepannya aku pengennya sih tetap fokus ke PTN, tapi tetap tidak melupakan hobi aku yang ada di sini, yaitu menyalurkan lewat divisi musik gitu. Jadi tetap ada bagian yang aku bisa have fun-nya lah. Yang penting harus punya target ya, target Betul. pencapaian. Target pencapaian ITB 2027. ITB. Terus dari segala pengalaman yang udah pernah kamu alamin, apa sih pesan yang mau kamu sampaikan ke mungkin teman-teman yang mau mencapai kesuksesan yang sama baik di bidang akademik atau non akademik kayak di musik dan lain-lain? Oke, di bidang akademik maupun non akademik. Dari tadi kita tidak menyenggol akademik ya. Akademik itu harus balancing teman-teman. Benar kan? Kalau misalnya kita fokus bermusik aja, tapi kita nggak fokus akademiknya, alhasil nihil sebenarnya. Kecuali kita memang anak yang, misalnya aku musisi, aku udah nggak peduli lah sama nilai akademik, fokus di musisinya aja misalnya gitu. Cuman kayaknya kalau kayak gitu kan lebih baik sebenarnya kita balance juga kan. Fokus juga di akademiknya. Jadi belajar itu penting, teman-teman semua, belajar itu penting. Tapi menumbuhkan sesuatu di luar belajar itu juga penting. Setiap orang itu punya bakatnya masing-masing. Cari di mana bakat kamu dan jangan lupain kewajiban kamu sebagai pelajar. Jadi ketika kalian sudah selesai melakukan tugas-tugas tes pelajar, kalian bisa mengembangkan di bidang yang lain. Bisa bermusik, bisa olahraga dan lain sebagainya. Tidak ada batasan untuk kita mengembangkan diri. Ibarat kata Baskara, cari suara lo. Jadi kalau kamu merasa kamu punya bakat di suatu bidang, talent di suatu bidang, jangan lupa untuk kembangkan apapun bidangnya. Kalau kalian nggak bisa nemuin
wadah itu di sekolah, cari di tempat lain. Nggak bisa juga cari tempat lain, cari mentoring keluar. Kalian harus bisa memupuk bakat yang ada di diri kalian masing-masing. Karena setiap orang diciptain pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Jangan memaksakan kita di tempat yang tidak selayaknya kita ada. Jadi kalau kita punya sesuatu untuk dikembangkan, jangan pernah takut untuk mengembangkan. Apapun yang terjadi, pasti hal tersebut ke depannya hanya akan memberikan hal yang baik ke kalian. Entah itu gagal atau berhasil, kan namanya gagal itu berarti kita belajar. Kalau misalnya kita berhasil, berarti kita dapat achievement. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Itu sih menurut aku. Karena baik lagi kan, akademik itu penting, tapi non akademik juga penting supaya kita tahu bakat kita di mana nih, yang kita pupuk di mana, dan jangan pernah melupakan akademik. By the way, akademik itu penting banget teman-teman. Jadi harus belajar banyak supaya semoga kalian bisa juara-juara di tempat-tempat tertentu, bisa dengan talent kalian bisa juara. Misal kalian nari, kalian bisa juara nari, dan kalau misal kalian bisa basket, bisa juara basket. Tapi kalau kalian bisa disampingkan nama akademik, kalian bisa juga juara basket misalnya, tapi sambil juara juga di kelas gitu. Jadi semuanya itu harus balance ya teman-teman. Semangat semuanya yang mengejar akademik dan non akademik. Di balik pencapaian-pencapaian kamu nih yang banyak itu, kasih dong sedikit tips atau rahasia kamu bisa mencapai semua itu. Oke, rahasia mungkin ini inner aja ya. Sebenarnya ini mungkin kelihatannya weird, cuman ini fakta. Kalau ngomongin keberhasilan, tapi kita ngomonginnya fokus di bidang vokal aja ya. Setiap kali aku mau lomba di bidang vokal, sebulan sebelum aku bernyanyi, aku melakukan lomba itu, aku pastiin gak akan ada satupun orang yang bisa ngegoda aku buat minum es. Minum es itu suatu larangan yang besar, gorengan itu larangan yang besar, sama makanan pedes-pedes itu larangan yang besar. Ini bisa ditanyain ke teman-temanku juga, teman-teman kelasku juga. Pas Hamin Hamin seminggu lomba, itu aku pastiin 100% gak pernah minum es. Itu wajib itu. Itu karena dari kecil emang di treatnya seperti itu. Oh, gitu. Jadi aman lah. Maksudnya kan membutuhkan tips dan nggak berat-berat banget. Ibaratnya kayak puasa lah. Cuman bedanya puasanya masih boleh makan, boleh minum. Cuman mengurangi esnya aja dan gorengan-gorengan segala macamnya. Itu hacks dari aku. Oke. Jadi segitu itulah cerita dan segala pengalaman yang udah dirasain sama Daud selama ada di dunia musik ya. Juga tadi dia nyenggol sedikit tentang akademik. Boleh gak sih? Mainkan. Apa tuh main. Cewek lu malah gue nih. Apa aja yang menurut kamu paling kamu suka deh? Evaluasi Gaen yang kemarin. Di-spill dikit-dikit. Kebetulan daripada aku ngomongin evaluasi Gaen, kan nanti kita ngomongin evaluasi Gaen. Ini sebenarnya dibikin pas agak aku evaluasi Gaen juga. Jadi di sela-sela tadi yang aku bilang ada spare waktu main sama teman, sama bertiga itu aku Boas sama Isa. Itu aku juga sempat sama Boas itu coba bikin lagu. Dan kebetulan lagunya itu kan dibikin melodinya itu sama orang yang jual FLS tingkat Kabupaten Bekasi, Boas. Otomatis pasti melodi yang dihasilkan juga bagus dong, keren dong. Jadi aku mungkin nampilin sedikit bagian dari lagu itu aja kali ya. Lagunya itu, tapi liriknya ada alay sih. Gak apa-apa. Apa dong? Kita masukinnya se-refnya aja ya. Ku biarkan engkau masuk, ku biarkan kau merasuk. Namun bila kau menusuk, biarkan ku sendiri membusuk. Itu lagu yang aku tulis liriknya dan melodinya dibikin sama teman aku. Sebenarnya itu juga sempat dibikin juga di sela-sela jam kos sebenarnya di sekolah. Karena kan kebetulan sekolah kita kan nggak boleh bawa HP. Iya. Jadi bermusik salah satu tempat yang nyaman lah untuk dilakukan kalau di sekolah, di kelas sekolah lagi jam kos. Betul banget. Bener kan? Hiburan ya. Betul, hiburan kita kan bermusik kan nggak pernah bawa HP kan ke sekolah. Oke, nice. Keren banget ya, dia udah menciptakan lagu loh. Komen lagi?
Udah. Cukup, oke. Aman. Mungkin sampai sini aja podcast di episode kita kali ini, The Voice Behind the Victory. Tadi udah banyak ya yang disampaikan sama Daud, segala macem semuanya, susah senang. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil pelajaran dari perjalanan Daud kali ini. Ya, segitu saja. Daud ada kata-kata lagi? Cari suara lo. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast OWN selanjutnya. Bye-bye. Bye.